الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. Ikhwah sekalian, untuk mengisi kekosongan atau vakum, maka di sini saya ingin mencoba ngajak kepada antum semuanya dan diri saya menumbuhkan gairah untuk thalabul ilm. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Pertanda orang itu dikehendaki oleh Allah baik di dalam agamanya, difahamkan ilmunya. Artinya hadirin sekalian, kalau sekarang ada tipe-tipe muslim, tipe-tipe orang mukmin malas ngaji, malas cari ilmu, itu alamat buruk. Maka di sini ikhwah sekalian sangat banyak sekali pernyataan dari ulama-ulama. Di antaranya adalah Muhammad ibnu Sirin, Inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinah. Sesungguhnya ilmu ini agama. Agama ini ilmu. Mana sih sekarang ini agama ajaran yang enggak ada ilmunya? Antum lihat saja. Puasa ada ilmunya, sholat ada ilmunya, haji ada ilmunya. Seluruh agama ini gak mungkin gak ada ilmunya. Bagaimana sekarang ini ada orang yang bercita-cita pingin agamanya benar, pingin jadi orang muslim yang sahih, kalau malas cari ilmu. Maka Allah juga mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan punya ilmu beberapa derajat. Bahkan perbedaan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, laksana orang berjalan telungkup dengan berjalan tegak, sebagaimana yang digambarkan di dalam firman Allah, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah sama orang yang sekarang ini berjalan telungkup di atas mukanya dengan orang yang berjalan tegak? Jelas tidak sama. Antum lihat saja perangainya orang Islam yang sekarang ini malas ngaji, jauh dari ilmu, lain jauh dengan orang yang sekarang ini mau ngaji, dekat dengan sunnah, dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama. Dari sisi bicaranya aja lain, ikhwah sekalian. Perbuatannya, sikapnya, semuanya lain. Dan ketahuilah bahwa ilmu itu sumber daripada ibadah. Enggak mungkin ada orang itu bisa dapat hidayah tanpa ilmu. Enggak mungkin ada orang sekarang ini mendapatkan hidayah tanpa ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta ihdina, hidayah, siratal mustaqim? Kalau menurut Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, siratal mustaqim itu jalan lurus yang tidak berkelok-kelok. Al-ilm, ilmu.
Maka permohonan kita kepada Allah untuk mendapatkan hidayah, memperoleh hidayah kepada jalan yang lurus, tidak dibarengi dengan al-ilmu, tidak mungkin dapat. Maka di sini orang yang kita minta hidayahnya itu seperti an'amta alaihim. Orang yang sekarang sudah berhasil mendapatkan nikmat-nikmat hidayah siapa? Kalau kita menafsiri ayat dengan ayat, ayat ini ditafsiri oleh ayat lain di dalam surat An-Nisa. Faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasy-syuhada was-shalihin fahasuna ulaika rafiqa. Mereka-mereka itulah orang yang akan hidup menghuni surga bersama orang-orang nabiyin, para nabi, siddiqina, dan orang-orang yang siddiq, jujur. Terdepan nabiyin Nabi Muhammad, siddiqin terdepan adalah Abu Bakar As-Siddiq, asy-syuhada sayyidus syuhada Abu Bakar, Umar, Utsman, was-shalihin pada umumnya sahabat. Berarti kalau kita ambil an'amta alaihim adalah jalan ulama salaf, jalan sahabat, jalan tabi'in yang dipenuhi dengan al-ilm. Maka Al-Auza'i mengatakan yang disebut ilmu itulah apa-apa yang datang dari sahabat, selain dari sahabat bukan ilmu. Ini Al-Auza'i. Maka kalau antum sekarang ini ilmu-ilmu yang datang selain dari sahabat, selain dari tabi'in, selain yang diajarkan oleh Rasulullah, ilmu itu butuh penyangga. Kalau tidak disangga dengan ilmu yang dari mereka, maka ilmu itu bukan membuatkan suatu maslahah, tetapi merusak. Merusak. Sehingga Imam Zahabi juga ketika mendefinisikan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang datang dari Alkitab was sunnah, yang dijabarkan dan dijelaskan oleh sahabat dan tabi'in. Ikhwah sekalian, kita mencoba untuk membuat sedikit dorongan, motivasi. Kenapa sih kita itu kok sering didorong harus memiliki ilmu? Pertama, ikhwah sekalian, saya sudah katakan tadi, ilmu itu penyanggah ad-din. Tidak ada satu ajaran Islam pun yang tidak ada ilmunya. Sampai antum mau cebok, antum mau masuk WC, ada ilmunya. Itu pertama. Keduanya, jadi orang bodoh itu nggak enak. Yang ketiganya, pemikiran sesat, aliran-aliran yang nyeleneh itu hanya subur di otak, di hati orang-orang yang jahil. Antum lihat saja masyarakat, di mana masyarakat itu kok gampang kena aliran sesat, pemikiran-pemikiran sesat itu masuk karena rata-rata bodoh. Antum lihat saja, pantau dari mulai aliran-aliran yang sesat, akidahnya, ininya, itu hanya subur, mudah diterima orang-orang yang sekolahnya SD aja nggak lulus, ya. Qurannya juga pelegak-peleguk bacanya, kemudian belajarnya malas, pengennya nerima mateng instan, pokoknya apa yang dikatain orang itu sahih. Itu. Maka pada umumnya hadirin sekalian, kenapa aliran sesat di Indonesia ini subur? Sebab utamanya adalah qillatul ulama, sedikitnya ulama, dan kathratul juhala, banyak orang yang bodoh. Ya otomatis gini ya, kalau sedikit ulama banyak orang yang bodoh. Itu saja kuncinya, nggak aneh-aneh. Kalau kita lihat, ya, orang bilang apa saja hidup di Indonesia. Bukan hanya tanaman, bukan hanya buah-buahan, aliran juga begitu. Subhanallah, aliran aneh-aneh, benjoleneh. Sampai yang namanya Darmo Gandul itu kan sholatnya telanjang, itu juga laku, coba banyak. Itu. Terus kemarin itu yang tokohnya dari India itu siapa itu? Siapa? Kalau Ahmadiyah lain, ada satu lagi itu yang diprotes besar-besaran.
Anand Krishna itu kan sudah aneh nyeleneh. Dia bilang saya itu nggak punya agama. Itu juga laku ikhwah sekalian, yang datang itu mobil-mobilan. Bahkan S2, S3 ada. Itu. Makanya kalau giliran khurafat itu S2, S3 walaupun fisika itu disak S2-nya. Itu. Ya S2 kok bisa tahlilan itu kan diselempit itu. Nah ini, maka tidak ada cara yang paling tepat ikhwah sekalian. Ini bukan doktrin, ini bukan hanya sekedar saya itu menekan antum, tetapi ini fakta nyata. Tidak ada cara yang paling tepat untuk menghindarkan diri kita, menyelamatkan diri kita dari firqah, dari kelompok, dari pemikiran-pemikiran sesat al-ilm. Kalau antum menguasai dalil-dalil, ada macam-macam pemikiran yang datang itu antum cepat. Oh ini nggak benar, dalilnya di sini begini, dalilnya di sini begini. Tapi kalau antum tidak tahu dalil-dalil, tidak tahu sunnah, belang-belang aja. Apalagi rata-rata pemikiran-pemikiran yang sesat itu datang melalui akal dan perasaan. Kayaknya cocok sekali sama perasaan saya itu. Cocok sekali sama logika saya. Itu. Orang-orang yang sufi itu kan ngantemnya perasaan. Tenang bener ya kita belajar sufi itu. Dibikin gitu. Tentrem, ini saking tentremnya nggak mau kerja sama sekali. Ya, makanya siapa saja yang belajar dengan selain sunnah itu kalau nggak semangatnya keterlaluan atau sudah futurnya keterlaluan. Gitu. Inilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, likulli amalin syirratun. Setiap amalan itu, amal usaha itu ada masa-masa semangatnya. Walikulli syirratin fatratun, dan setiap ada masa-masa semangat itu ada fatrah futurnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Siapa yang masa-masa futurnya itu di atas sunnah, dia akan mendapatkan petunjuk. Tetapi faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Siapa yang masa-masa futurnya itu di luar itu, dia akan hancur. Tuh. Lihat aja orang-orang yang semangat di pergerakan, semangat di apa. Pertama kali itu Masya Allah, seakan-akan dunia itu dirangkul semuanya. Gerak sana, gerak sini, ini. Setelah futur plak, saya ini mau apa? Terus kemudian setelah saya bekerja mendapatkan sekian ini, mau saya apain? Bingung, gak ada pegangan. Sudah futur plak. Sampai jadi preman. Karena gak ada petunjuk. Makanya kalau kita itu ada petunjuk, pegangan, sunnah, umpamanya sunnah di dalam masalah sholat, sunnah di dalam masalah puasa, sunnah di dalam bergaul, sunnah di dalam apa, ada pegangan yang kita buat pegang. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kuatir-kuatir kalau antum ini futur, ada pegangan. Makanya Rasulullah mengatakan tamassak, kayak orang tenggelam itu loh mas. Sehingga di dalam hadis yang lainnya juga, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Saya tinggalkan di dalam kalian dua perkara, kalau kamu pegang teguh. Soalnya fitnah futur itu kayak orang tenggelam. Rumput juga dibuat pegangan. Ini kalau tidak ada sunnah, antum bisa tenggelam. Pegangan terhadap sesuatu yang bid'ah itu kayak pegangan rumput. Pegangan rumput itu otomatis yang namanya rumput tidak akan bisa menyelamatkan. Dikiranya itu bisa menyelamatkan, disabet begitu saja, ternyata malah tenggelam bersama orang itu. Maka kalau mau pegangan pohon atau akar yang kuat, yaitu as-sunnah. Nah ikhwah sekalian, berarti di sini untuk mengkanter berbagai macam itu semuanya tidak lain adalah bil ilmu apa? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Katanya Hasan Al-Basri, memang ilmu itu ada dua. Ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmun nafi. Ilmu yang menghunjam di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang datang dari sunnah. Maka di sini kalau sudah ilmu itu menghunjam di dalam hati karena benar, karena sunnah, maka
menumbuhkan sikap khusyuk. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad, aslul ilmi al khusyuk. Asas ilmu, dasar ilmu itu khusyuk. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan juga, kafa bil khasyati ilman. Cukup khusyuk itu sebagai ilmu. Karena orang untuk bisa khusyuk, benar-benar khusyuk loh mas. Bukan khusyuk bikin-bikinan, artinya ngirain khusyuk, ternyata khusyuknya Buddha, meditasi. Itu khusyuk sesat. Ilmu. Maka Allah juga menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling khusyuk, orang yang paling sekarang hatinya tenang adalah ulama. Kenapa? Ulama. Karena ulama orang yang paling terdepan mengetahui Allah, mengenal Allah. Dan orang yang paling tahu Allah, itulah orang yang paling khusyuk. Bagaimana antum bisa muncul khusyuk? Allah aja gak kenal. Ma'rifatullah itu bisa dilandasi, bisa didapat setelah kita bisa menguasai ilmu. Maka untuk sampai kepada khusyuk harus ma'rifatullah. Untuk nyampai kepada tahapan ma'rifatullah bil ilm. Jangan kayak orang sufi itu mau ma'rifatullah dengan cara-cara bid'ah, ya, menyiksa diri, puasa 3 tahun 3 bulan 3 hari, atau puasa ngerowo disiksa. Kalau badannya ini disiksa, akhirnya syahwatnya lumpuh, datanglah kekuatan-kekuatan dari Allah, sifat-sifat Allah itu masuk ke dirinya. Kalau sifat Allah itu sudah menyatu dengan dirinya, maka muncul hulul. Kalau sudah hulul, maka dia akan nyampe kepada kasyaf, tersingkapnya tabir macam-macam yang tidak diketahui oleh orang-orang awam. Istilah mereka di dalam bahasa Jawa kebatinannya, weruh sak durunge winara. Sudah tahu sebelum diberitahu. Atau weruh sak njeruring kara, tahu apa-apa yang dibungkus rapi. Ini kan sudah, kalau nyampe keyakinan seperti ini, apa enggak sesat? Atau dengan cara-cara zikir. Makanya orang sufi untuk nyampe kepada makomnya ma'rifatullah menurut mereka itu kan dengan menyiksa diri dan zikir. Zikir itu juga sampai mudah nggak ingat siapa-siapa. Di dalam istilah mereka itu disebut fana. Fana itu siapa saya itu sudah nggak tahu, saking konsentrasi zikirnya, sehingga fana melebur. Wujudlah antara saya dengan Allah di dalam satu kekuatan, muncul wahdatul wujud. Nah ini cara-cara ma'rifatullah yang tidak sah. Ma'rifatullah tidak bisa didapat. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidak bisa didapat kecuali mempelajari ilmu yang ada di sunnah. Itu. Jangan keliru, jangan salah jalan. Berarti di sini ikhwah sekalian, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dari sunnah, yang dikatakan oleh siapa tadi? Az-Zahabi, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datang dari Alkitab wa Sunnah, yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzaka huwal ilmun nafi. Nah, adapun jenis ilmu yang kedua katanya Hasan Al-Basri, yang pertama tadi ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmun nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmun fil lisan, ilmu yang di lisan. Ini ilmunya Khawarij. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, baca Al-Quran lam yablugh taraqihi, nggak nyampe ke bawahnya sini, cuman di sini. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Nggak nyampe ke bawah tenggorokan, artinya nggak khusyuk. Ilmunya itu nggak menimbulkan khusyuk, malah mengeluarkan dia dari Islam. Jangan. Nah, ini cukup untuk mendasari kita talabul ilm. Kalau begitu hadirin sekalian, kita sudah memutuskan bahwa ilmu yang sahih, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tadi dari Alkitab wa Sunnah menurut pemahaman as-sahabah, yang dijelaskan, dijabarkan oleh sahabat. Maka ternyata memang benar, tamassuk, berpegang teguh terhadap sunnah itu wajib. Maka ulama-ulama mengatakan as-sa'adatu kullus sa'adah, kebahagiaan di atas kebahagiaan, panjang umur, tetap teguh di atas sunnah.
Dan sebaliknya, kesengsaraan di atas kesengsaraan adalah seumur-umur hidupnya untuk menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Dan ikhwah sekalian, berpegang teguh di atas sunnah, mempelajari sunnah itu nikmat. Maka Ibnul Qayyim mengatakan, barang siapa yang telah mengetahui segala sesuatu belum tahu Allah, masih bodoh, belum tahu apa-apa. Dan barang siapa yang sekarang ini sudah merasakan seluruh nikmatnya dunia ini, belum ngerasain nikmatnya sunnah, nikmatnya Islam, belum ngerasain apa-apa, bahkan mungkin nikmat berbalik menjadi malapetaka dan sengsara. Ini yang disebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Nikmat yang antum makan, yang antum nikmati ini enggak akan sempurna kalau enggak antum ini lengkapi dengan al-Islam. Apa saja antum, dari mulai makan, kalau enggak ada sunnah di makanan itu, enggak lengkap nikmat antum. Di antaranya melengkapi sunnah, melengkapi makan, sebelum makan baca bismillah, mau makan baca bismillah dengan tangan kanan. Ini kan pelengkap. Apalagi kalau kita mengaca bahwa orang yang sekarang ini memakan nggak pakai bismillah itu setan makan bersamanya, kan nggak lengkap itu nikmat. Ya kalau sekarang antum makan nikmat dibarengi sama setan begitu, apa nikmatnya? Dieker-eker jangan-jangan ngiler setannya itu kan. So hewan, kalau antum selidiki, pokoknya yang namanya nikmat apa saja, kalau tidak dilengkapi, tidak ada Islam di situ, tidak ada sunnah di situ, nikmat itu cacat. Ini makna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sehingga di sini antum kadang-kadang prinsip hidup ini kayak orang Wonogiri. Makannya makan singkong, kayak sudah keju. Dapat Islamnya, dapat Islam begitu-begituan sudah nikmat. Belum tahu rasanya keju yang benar. Coba pelajari sunnah dengan baik. Coba pelajari Islam ini dengan sahih. Oh ternyata ini loh yang keju. Kemarin itu baru singkong kita. Itu. Makanya antum selama ini Islamnya juga nikmat ukurannya sendiri. Bahagia dengan Islam ukuran sendiri. Tapi sudah belum antum merasakan yang dikatakan oleh Rasulullah, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara, siapa yang 3 perkara itu ada dalam dirinya, menemukan manisnya iman. Coba antum pernah enggak ngerasain nikmatnya iman itu kayak apa? Lah, ini kan perlu kadang-kadang atau perlu sekali-kali kita coba. Kalau enak diterusin kan begitu. Jangan berislam cuma nenek moyang atau peninggalan bapak kita dulu, atau cukup apa adanya lah, yang penting saya bisa sholat jungkir balik, bisa jongkok, sudah cukup. Ya kalau antum sholatnya cuma prinsipnya bisa jongkok, ya gampang. Itu ya, jangan. Perlu diperdalam. Itu. Nah, untuk memperdalam itu al-ilmu tidak lain tadi itu. Ma'rifatul kitab wa sunnah, mengenal isi Alkitab, mengenal penjelasan-penjelasan sunnah ala fahmi sahabah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Ikhwah sekalian, Ibnu Abbas pernah menjelaskan atau menafsiri firman Allah yang bunyinya al-yawma akmaltu lakum tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum tadi. Dia mengatakan, sebetulnya ayat ini maksudnya adalah Allah ingin mengabarkan kepada nabinya dan orang-orang mukmin bahwa Islam itu sudah sempurna dan paripurna. Konsep imannya, konsep segalanya tidak usah ditambahin. Dan sudah cukup, gak usah dikurangi. Siapa yang ingin diridhai oleh Allah, beragamalah dengan agama yang datang dari mereka, dari beliau, yaitu Rasul, sahabat dan tabi'in. Berarti di sini hadirin sekalian, ilmu yang datang dari mereka itu sudah cukup menjadi nikmat yang seumur hidup kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Berarti siapa yang coba-coba maksudnya mencari ridho Allah dengan selain agama itu tidak mendapatkan kecuali kesesatan. Sesat. Maka ketika ayat ini turun, Yahudi itu datang ke Nabi Muhammad loh Mas Umar. Itu ada ayat di Quranmu itu. Demi Allah kalau Quran itu turun ke kami, maka hari itu saya jadikan hari perayaan. Ini ciri-ciri Yahudi itu senang perayaan. Apa saja dirayakan. Dikit-dikit ada perayaannya. Itu ciri Yahudi. Nah, ternyata ini budaya-budaya ini dikembangkan di Islam. Coba hanya turun ayat gitu aja mau diperayakan. Kesenangannya itu diungkapkan begitu. Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Subhanallah hadirin sekalian. Orang Yahudi ternyata di dalam hal ini lebih baik ketimbang sebagian umat sekarang ini di dalam memahami al-yawma akmaltu lakum. Bahkan sebagian umat Islam itu meragukan, tidak percaya bahwa Islam itu sudah sempurna, ada yang nambah-nambahin. Apa enggak kita iri hadirin sekalian kalau seperti ini? Yahudi lebih paham, coba bayangkan. Maka di sini Imam Malik mengatakan, barang siapa yang sekarang ini membuat sesuatu ajaran di dalam agama ini yang menyangka itu baik, maka dia telah menuduh Muhammad itu khianat terhadap risalah. Sisi khianatnya di mana ikhwan sekalian? Sisi khianatnya itu Rasul sudah menyatakan katanya sempurna. Allah juga menyatakan agama ini sempurna. Kok tiba-tiba masih kurang? Ini Muhammad kan pengkhianat itu. Masa? Subhanallah hadirin sekalian, sekarang dosa besar apalagi di atas orang yang berani mengatakan Allah dan Rasulnya sepakat khianat. Na'udzubillah. Maka kalau seandainya ada ulama, orang yang sekarang ini paling berbahaya di dalam al-Islam itu adalah ahlul bidah. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ahlul bidah itu lebih dicintai iblis daripada ahlul ma'asi. Sangat benar. Lebih dicintai. Gitu. Maka di sini hadirin sekalian, mengikuti sunnah, mengikuti hidayah petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan prasyarat untuk kita menemukan kehidupan yang bahagia dan menghindar dari kesesatan dan kecelakaan. Dalilnya di dalam surat Toha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Mungkin datang kepada kalian dariku petunjuk. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Prasyarat ikhwan sekalian. Pokoknya siapa yang sekarang ini pingin tidak sesat, pingin tidak sengsara dan celaka di dunia, sudah ikuti ajaran Rasul. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam ittiba'us sunnah. Coba antum perhatikan di dalam firman Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladheena yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladheena hum biayatina yu'minun alladheena yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Jadi rahmatku menyelimuti segala sesuatu dan itu akan saya berikan kepada orang-orang yang bertakwa, memberikan zakat terhadap ayat-ayat kami, mukmin, beriman, dan orang-orang yang terhadap nabi rasul yang ummi mengikutinya, ittiba. Bahkan di sini ikhwah sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat juga untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau engkau mengaku cinta Allah maka ikutilah aku. Syarat.
Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya. Karena in di situ adalah in syarat. Di dalam nahwunya itu syarat. Syarat artinya, kalau enggak ya enggak. Itu in syarat artinya. Nah, di sini ikhwah sekalian ada beberapa adrar, bahaya-bahaya menyelisih sunnah. Di antaranya yang pertama, menyelisih sunnah berarti mengarahkan diri kepada firqah dan mukhalafatut tariq al-mustaqim, menyelisih jalan yang lurus. Dalilnya dari firman Allah, wa anna hada sirati mustaqiman, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, ini loh jalan yang lurus, ikutilah. Jangan mencoba ikuti jalan-jalan. Mujahid dan Ibnu Abbas menafsiri as-subul di sini adalah al-firqatu wal bid'u wasyubhat. Artinya kalau kita sudah menyelisih jalan itu, kita pasti kejebur ke dalam perpecahan, ke dalam syubhat, dan ke dalam kebid'ahan. Ini menurut Mujahid dan Abdullah Ibnu Abbas. Antum bisa rujuk ke dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 153. Fatafarraq, jelas. Jadi yang dimaksud perselisih, perpecahan itu pecah menyelisih sunnah. Ini perlu dijelaskan kepada teman-teman antum, kepada umat kebanyakan, karena sebagian orang memahami perpecahan itu pemahaman yang keliru dan sempit. Menyelisih barisannya kayak, menyelisih firqahnya kayak, menyelisih labelnya, menyelisih organisasinya dikatakan firqah. Jadi yang dimaksud firqah, perpecahan adalah menyelisih sunnah, berpisah, tidak mau sunnah, tidak mau jalan itu pecah. Maka kapan orang itu dikatakan pecah? Ketika dia pecah menghindar dari sunnah itu. Tapi kalau sekarang itu dia berpecah di dalam rangka memegang sunnah, itu bukan perpecahan. Bukan perpecahan. Makanya Rasulullah SAW ketika itu berpisah, menyatakan furqah, ya, tidak ketemu, bara'ah, membebaskan diri dari Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah dikatakan dia memecah belah umat? Tidak. Bahkan di saat itu dia ingin menegakkan persatuan umat di atas jalan atau manhaj yang sahih. Itu. Dzalikum, itulah wassakum bihi, diwasiatkan. Berarti ikhwan sekalian, mengikuti jalan yang lurus itu wasiat. Wasiat. Ya, wasiat. Yang selanjutnya, menyelisih sunnah berarti menyelisih ijma'ul ummah. Sesat dan tidak berakhir kecuali neraka. Antum lihat di dalam firman Allah, wa man yushakikir rasulah. Ini ayat berapa ini? Wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul dan mengikut setelah jelas penjelasan petunjuk, ya, setelah nampak terang nyata penjelasan petunjuk yaitu sunnah, dan mengikuti jalan-jalan bukan jalan mukmin, maka kami akan membiarkan mereka leluasa di atas kesesatan dan akan saya panggang di atas neraka, dan itulah sejelek-jelek tempat pemanggangan. Ya, dipanggang di atas api sate mendingan antum. Dipanggang, nusli asla itu artinya dipanggang. Nuslihi jahannam wa sa'at masir. Sejelek-jeleknya tempat tinggal. Dari ayat ini ikhwan sekalian, menyelisih sunnah
akan mendapatkan sanksi pertama mukhalafatul ijma', menyelisih ijma'ul ummah. Keduanya dia mendapatkan ad-dhalalah, nuwallihi ma tawalla, akan saya biarkan leluasa di dalam kesesatannya. Yang terakhir dukhulu jahannam, masuk ke neraka jahannam. Masuk ke neraka jahannam. Nah, dari sini ikhwas sekalian ya, kalau antum memandang orang yang hidup saat ini ya, yang di sekitar kita, tetangga kita, baik secara umum ya, dan orang-orang yang mungkin terpandang, banyak sekali orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sanksi ini. Masih untung kebanjiran itu, harusnya dipanggang di api neraka itu. Jadi kalau sekarang hanya mendapatkan banjir, itu peringatan kecil. Mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah, itu konsekuensinya adalah nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan sekarang menyelisih sunnah itu tidak hanya skalanya pribadi, masyarakat. Masya Allah, saya itu kadang-kadang ya sudah dikasih peringatan begini, ngungsi banjir itu judi ya. Bukan malah taubat, banyak istighfar, sholat, malah judi. Togel di Tanjung Priok itu malah nggak karu-karuan, merajalela. Ya daripada nggak dapat pemasukan ya, kebanjiran begini, udah nyoret-nyoret ramalan ini ramalan itu, nebak nomor togel. Bagaimana tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum pelecehan sunnah, belum pernyataan-pernyataan yang nyeleneh, semua agama baik, jangan ngaku benar sendiri. Itu. Udah, jadi kacamata sunnah di Indonesia itu sudah carut marut, dan tokoh-tokohnya ini memang Masya Allah mengundang laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengundang laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, jelas hari raya yang khurafat, hari raya yang bid'iyah, kufar, itu jangankan dihidupkan ikhwan sekalian, ditulis di dalam suatu buku, dan itu hari raya yang sah di negara ini, sudah nggak boleh itu. Malah sekarang dihidupkan, makanya ada patung baru lagi. Sudah patung sekian ribu di Indonesia menyebabkan malaikat enggan turun ke Indonesia. Sekarang patung barongsai datang lagi. Ini tambah lagi, ngenes lagi, mau masuk mundur lagi. Antum kan dengar hadis itu, bahwa rumah mana saja yang ada patungnya atau anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Kalau sudah rumah tidak dimasuki malaikat, di mana berkahnya? Gak ada. Maka negeri kita yang dihuni oleh rumah-rumah yang patungnya Masya Allah, bahkan jualan patung, gimana bisa turun berkah? Gak bisa. Ini akibat dari mukhalafatus sunnah banyak sekali Masya Allah. Makanya antum harus pahamkan kepada orang-orang agar tidak menambah kutukan dan laknah Allah Subhanahu wa ta'ala akibat mukhalafatus sunnah. Yang selanjutnya, orang yang sekarang ini mukhalafatus sunnah akan menemui kehancuran dunia akhirat. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, inni taraktukum alal bayda layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Saya telah tinggalkan kepada kalian ajaran yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, siangnya seperti malamnya. Artinya penjelasan tentang masalah halal itu persis sejelas seperti jelasnya penjelasan masalah-masalah haram. Halal haramnya itu terang gamblang, gampang difahami. Ini namanya lailuha kanahariha. Tidak akan tersesat. Ini tidak ada orang yang menyelisihinya, keluar darinya, kecuali halik, kecuali orang yang hancur saja. Jadi berat ikhwah sekalian, orang yang menyelisih sunnah itu gak ringan. Jadi tidak hanya sekedar saya itu paling-paling gak dikatakan kiai atau gak jadi ustaz. Na'udzubillah. Antum sekarang ini mempraktekkan sunnah, melaksanakan sunnah itu bukan karena untuk mendapatkan titel guru ustaz. Antum sekarang ini berpegang di atas sunnah itu untuk menyelamatkan status antum jadi orang yang halik, hancur kepada orang yang najis, salim, selamat.
Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maka di sini ikhwah sekalian, jangan sampai beranggapan sunnah, dan ketika berbicara masalah sunnah menurut ulama fikih atau usul fikih yang artinya tidak wajib. Yang dimaksud di sini adalah sunnah menurut ulama akidah, yaitu apa-apa kalau ditinggalkan kita menyebabkan celaka, halik. Yang tadi itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tinggalkan 2 perkara. Kalau kamu pegang teguh, kamu tidak akan sesat. Konsekuensinya itu sesat atau tidak sesat, yaitu apa? Kitabullah wa sunnati, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin sekalian, konsekuensi pelecehan atau meninggalkan sunnah akan muncul berbagai bentuk kebid'ahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah, tidaklah ada kebid'ahan yang hidup maka sunnah sepadan akan mati. Suatu contoh aja ya, tidaklah kebid'ahan masjid hidup, sunnah sepadan di masjid akan mati. Umpamanya bid'ah gandangan atau azan dan qomat itu. Apa sunnah-sunnah yang mati? Sunnah sholat di antara azan dan qoma, berdoa yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada doa antara azan iqamat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mati. Begitu juga ketika bid'ah jenazah itu hidup, maka sunnah serupa yang di jenazah itu hilang. Perhatikan semua, enggak hanya urusan itu saja. Ketika di syariat itu atau di pengamalan itu ada suatu bid'ah muncul, sunnah serupa akan mati. Maka Rasulullah wanti-wanti, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, tamassaku alaiha wa addu alaihi, tamassaku bihi, tamassaku bihi wa addu alaiha bin nawajid, pegang teguh dengan baik-baik, tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid, pegang teguh benar-benar kayak begini Mas. Wa'addu 'alaihi nawajid, tidak hanya sekedar itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit. Namanya orang ini kalau ingin selamat, pegang teguh, nemu akar yang kuat. Bukan hanya dia sekarang ini memegang teguh, tapi dibarengi dengan gigitan supaya tidak lepas. Biasa itu. Orang yang sekarang ini dalam keadaan bahaya, nemu tali atau tampar atau akar, pegang teguhnya itu bukan hanya sekedar ini diperkuat, tapi dibarengi dengan gigitan geraham. Ini menunjukkan perintah yang sangat-sangat, karena di saat itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Karena di saat itu nanti akan merajalela kebid'ahan, hal-hal yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang mungkin menyebabkan orang itu tersesat jauh dari Islam. Itu. Makanya disuruh menggigit kuat-kuat, pegang kuat-kuat tersebut. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan ini enggak usah diistisna, enggak usah dikecualikan. Tentu enggak semuanya. Ada bid'ah yang hasanah. Ini bertentangan dengan hadis dan bertentangan dengan orang yang paling paham di dalam menjelaskan hadis. Siapa? Sahabat. Siapa yang mengatakan? Abdullah ibnu Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu adalah sesat walaupun dipandang orang itu baik. Ini berarti kalau kita mengikuti penjelasan Zahabi tadi, Alkitab wa sunnah yang dipahami oleh sahabat, berarti tidak layak kita setelah sahabat mengecualikan hadis ini. Artinya masih ada bid'ah-bid'ah yang tidak sesat. Masih 5 menit ya? Iya Pak. Baik. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan tentang tahdzir, ancaman terhadap bid'ah, pembunuhan terhadap sunnah. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, man zawwaja karimatahu bimubtadi'in faqad qata'a rahimahu. Barang siapa yang menikahkan anak turunnya, putri-putrinya dengan ahlul bidah, berarti dia telah memutuskan silaturahminya. Putus, habis riwayatnya. Sudah nikah selesai. Kita mungkin tidak pernah
mau menisbatkan nasab-nasab anak mereka kepada kita. Ya, anak-anaknya keluar dari sunnah semuanya. Siapa yang mau? Malah da'i ilal bid'ah, di antara mereka generasi-generasi pelanjutnya itu da'i kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Nah, makanya ini hati-hati. Bahkan di sini ada pernyataan dari Abul Jauza. Saya bertetangga dengan kera sama babi itu lebih mendingan daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Wah, ini lebih keras lagi ini. Itu kalau diucapkan di mimbar masjid bisa bubar itu ya. Bahkan juga dikatakan oleh Imam Syafi'i, saya mendapati orang yang diuji oleh Allah dengan segala dosa kecuali syirik. Kecuali syirik ya. Itu lebih aku senangi ketimbang orang dicoba oleh Allah dengan ilmu filsafat. Diuji oleh Allah dengan ilmu filsafat. Maka Imam Syafi'i di dalam pernyataan lain, dan ini dinukil oleh Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitab Syarh Tahawiyah, yang mengatakan hukuman saya buat orang yang mempelajari ilmu filsafat dikebukin, dicambukin, kemudian digiring di seluruh penjuru kota dan dikatakan ini loh sanksi dan hukumannya orang melajari ilmu filsafat. Makanya soalnya apa? Ilmu filsafat ini gandengannya, partnernya kebid'ahan. Kalau sudah filsafat ini dipelajari oleh orang, tidak tertutup kemungkinan bid'ah itu akan mudah muncul. Karena kalau orang filsafat akal, ada ahwa, yang jalan itu hawa nafsu. Dan akar biang keroknya bid'ah itu awalnya apa? Akal dan hawa nafsu dikedepankan di atas nas dan sunnah, di atas dalil, sehingga muncullah kebid'ahan. Maka Imam Syafi'i memberikan satu kehati-hatian, man istahsana faqad syarra'a, barang siapa yang menganggap baik sesuatu maka dia telah meletakkan syariat baru. Maka di sini Imam Syafi'i enggak mau istihsan itu, menolak istihsan. Awalnya kebid'ahan itu muncul tidak lain adalah menganggap baik terhadap sesuatu